ada text tool. Nah, di sini ada beberapa tools yang kita gunakan untuk membuat sebuah teks. Pertama ada text tool. Nah, text tool ini digunakan untuk membuat teks. Coba kita klik text tool, kita klik. Ini kita bisa mengganti teks dengan demi jagoan. Kemudian ada area type tool. Area type tool ini digunakan untuk membuat teks dalam sebuah objek. Contoh kita membuat objek persegi. Nah, kita klik area type tool, kita klik pada page, otomatis teks nanti akan menempati area tersebut, area persegi tersebut. Kemudian ada tabs on page tool. Nah, tabs on page tool ini digunakan untuk membuat teks mengikuti page yang kita buat. Contoh kita membuat garis lengkung. Kita beri warna. Kita klik tab on page tool, kita klik pada page. Secara otomatis teks akan mengikuti garis yang telah kita buat tadinya. Kemudian ada vertical tab tool. Vertical tab tool ini digunakan untuk membuat teks tegak. Ayo coba kita gunakan. Nah, secara otomatis teks akan berposisi tegak atau vertikal. Kemudian ada vertical area text tool. Nah, vertical area text tool ini digunakan untuk membuat teks vertikal seperti tadi, tegak di dalam sebuah objek. Contoh kita membuat objek persegi, kita klik vertical area text tool. Nah, kita klik page, secara otomatis teks berbentuk vertikal akan mengikuti objek persegi. Kemudian ada vertical tabs on a page tool. Nah, vertical tab on page tool ini digunakan untuk membuat objek vertikal mengikuti garis yang kita buat. Contoh kita membuat garis vertikal lengkung. Beri warna. Kita klik vertical tab on a page tool, kita klik page. Secara otomatis teks vertikal akan mengikuti garis yang telah kita buat. Kemudian ada object tool. Nah, object tool ini terdiri dari rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, star tool, and flare tool. Di sini kita pastinya sudah tahu ini adalah tools untuk membuat objek-objek. Pertama yaitu ada objek persegi, tentunya yaitu digunakan untuk membuat sebuah objek persegi. Kemudian ada rounded rectangle tool. Tools ini digunakan untuk membuat objek persegi yang mempunyai sudut-sudut tumpul atau lengkung. Nah, di sini kita bisa mengatur kelengkungan objek tersebut. Kemudian ada ellipse tool. Nah, ellipse tool ini digunakan untuk membuat objek lingkaran. Nah, ini lingkaran. Kalau kita ingin membuat lingkaran yang sempurna, kita klik secara bersamaan shift. Nah, otomatis kita akan membuat lingkaran sempurna. Kemudian ada polygon tool. Nah, polygon tool ini digunakan untuk membuat objek membuat bentuk segi 6. Bentuk segi 6.
Kemudian ada star tool. Nah, star tool ini digunakan untuk membuat bentuk bintang. Kemudian ada paintbrush tool. Paintbrush tool ini digunakan untuk membuat brush. Nah, kita bisa mengatur bentuk brushnya melalui ini. Kita bisa mengubah bentuk-bentuk brush melalui kontrol panel ini. Kita juga bisa membuat panah. Di sini kalian bisa memilih bentuk-bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Di sini ada pilihan yang disediakan oleh Adobe Illustrator. Kalian hanya tinggal memilih yang kalian inginkan. Kemudian ada eraser tool. Nah, eraser tool ini digunakan untuk menghapus objek. Contoh, kita membuat bentuk persegi, kita beri warna, kita hapus, kita klik eraser tool. Nah, otomatis akan terhapus. Kemudian ada pencil tool. Nah, pencil tool ini digunakan untuk membuat objek atau ilustrasi yang biasa menggambar di Adobe Illustrator. Nah, kalian bebas membuat gambar apa saja di sini. Kemudian ada shape builder tool. Nah, shape builder tool ini digunakan untuk memotong objek sesuai bentuk yang kita inginkan. Contoh, langsung saja kita praktekkan. Kita beri warna dan kita membuat bentuk lingkaran. Nah, kita seleksi, kita klik shape builder tool. Nah, kita bisa memilih objek, potongan antara lingkaran dan persegi ini. Nah, kita bisa memisahkan objek-objek yang telah kita potong tadi. Jadi fungsinya shape builder tool ini memotong objek dari gabungan dua objek yang telah kita pilih tadi. Kemudian ada mesh tool. Nah, mesh tool ini digunakan untuk membuat objek 3D, tampak 3D. Contoh, kita membuat lingkaran. Kita klik mesh tool. Nah, kita klik bagian tengah, kita beri warna merah, kemudian kita klik bagian kanan, kita beri warna hijau, kita klik bagian kiri, kita beri warna kuning. Nah, di sini mesh tool ini memberi
efek atau tampak 3D pada suatu objek. Kemudian ada gradient tool. Nah, gradient tool ini digunakan untuk membuat warna gradient. Contoh, kita membuat bentuk persegi, kita klik gradient, kita klik gradient tool. Nah, sini otomatis warnanya akan gradasi. Nah, kita bisa mengatur gradasi warna pada bagian dropping tool ini, dropping alias tools. Nah, untuk linear atau radial ini adalah posisi gradasi yang bisa kita pilih dalam bentuk linear atau radial. Di sini juga disediakan template gradasi dari Illustrator sendiri. Kita bisa coba satu-satu. Kita juga bisa mengatur warna gradasinya, klik. Kita bisa mengganti warnanya. Dan ini kita bisa mengganti warna. Double klik. Kemudian ada eyedrop tool. Nah, eyedrop tool ini digunakan untuk mengambil sampel warna. Contoh, kita membuat dua persegi. Yang satu kita warnai dengan warna hijau dan yang satu kita warnai dengan warna merah. Nah, contoh, kita ingin persegi ini menjadi warna hijau, kita klik eyedrop tools, kita klik warna yang kita inginkan. Nah, secara otomatis objek akan mengikuti warna yang telah kita pilih tadi. Contoh, kita beri warna sesuai tampilan ini. Nah, secara otomatis akan berubah menjadi hitam. Kemudian ada blend tool. Nah, blend tool ini digunakan untuk membuat objek menjadi banyak. Contoh, kita membuat objek lingkaran. Kita klik blend tool, kita membuat objek lingkaran 2. Kita klik blend tool, kemudian ada hand tool. Hand tool ini untuk menggeser area lembar kerja. Nah, sini kita menggeser area lembar kerja menggunakan hand tool secara bebas. Nah, kemudian ada blend tool. Blend tool ini digunakan untuk membuat objek menjadi banyak. Contoh, kita membuat objek persegi. Nah, kita klik blend tool, kita klik persegi. Nah, secara
secara otomatis akan menduplikat lingkaran kita. Kemudian ada blend tool. Nah, blend tool ini digunakan untuk membuat objek menjadi banyak. Contoh, kita membuat objek lingkaran. Kita akan membuat dua objek lingkaran. Kita klik blend tool, kita klik lingkaran, otomatis akan mengklon objek lingkaran tersebut. Kita bisa mengatur klonnya dengan klik blend option. Nah, kita bisa mengatur berapa banyak klon yang kita inginkan. Tentu kita ingin mengklon objek lingkaran 3. Oke. Nah, otomatis objek akan berubah menjadi jumlah 3 yang kita klon. Kemudian ada hand tool. Hand tool ini digunakan untuk mengubah lembar kerja kita. Kita bisa memindahkan lembar kerja kita menggunakan hand tool. Nah, kemudian di kanan kita itu ada dropping panel area. Dropping panel area ini akan memudah pekerjaan kita untuk membuat desain. Di sini kita bisa menghilangkan atau menambahkan. Tentu kita akan menambahkan panel, yaitu melalui window. Klik window. Nah, di sini kita bisa menambahkan. Tentu kita menambahkan select. Nah, di sini secara otomatis akan menambahkan. Kalau kita bisa menghilangkan, kita klik close. Kita bisa menambahkan lagi. Kita bisa mengatur posisinya. Nah, hal ini yaitu digunakan untuk mengatur posisi objek. Contoh, kita membuat objek persegi. Kita ingin membuat objek ini di tengah-tengah artboard. Kita klik saja. Nah, secara otomatis objek akan berpindah ke tengah, atau kita atur posisi menjadi pinggir kanan. Nah, otomatis kiri dan ini ke top, nah bawah. Jadi fungsi elect objek ini digunakan untuk mengatur posisi objek dalam lembar kerja yang kita inginkan. Kemudian ada patch finder. Nah, patch finder ini sama seperti shape builder tool tadi, yaitu digunakan untuk memotong objek dari objek yang kita gabungkan. Contoh, kita membuat objek seperti ini. Nah, kita bisa menyeleksi objeknya, kita bisa menggabungkan, atau kita bisa mengambil sebagian objek. Ini kita juga bisa mengambil tengah-tengah objek. Nah, ini kita bisa memotong objek. Kalau di sini kita bisa set. Bisa menggabungkan objek. Kemudian ada layer. Nah, layer ini digunakan untuk mengatur posisi. Contoh, kita membuat objek. Kita beri
warna hijau. Nah, di sini objek berwarna hijau di atas objek berwarna merah. Jika kita ingin objek berwarna merah di atas objek berwarna hijau, mari kita bisa memindahkan objeknya. Nah, ini kita bisa mengatur objek yang ada di atas atau di bawah. Di sini kita juga bisa menghilangkan objek atau memunculkan objek, atau kita bisa juga mengunci objek. Nah, mengunci objek ini digunakan untuk jika kita mengatur objek yang berwarna merah, maka objek berwarna hijau tidak akan ikut berpindah. Jadi objek berwarna hijau nanti akan tetap pada posisi, tidak ikut berpindah pada objek yang berwarna merah. Itu fungsi dari layer. Mungkin itu yang bisa saya sharing pada kalian semua dari sebagian tools Adobe Illustrator yang saya sering gunakan untuk mendesain menggunakan Adobe Illustrator. Apabila kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa komen, dan apabila kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa komen pada video ini atau bisa chat menggunakan IG Creating OPN Veteran Jawa Timur. Nah, sampai di sini proses belajar bareng jagoan neon. Ketemu lagi nanti bersama akademi jagoan lainnya, karena kita semua bisa jadi jagoan.